masuknya adalah, kalau analisa data itu masuknya adalah keterkaitannya dengan skala data Anda. Ngerti ya? Paham ya? Skala data ya, nominal, ordinal, interval, rasio. Itu yang menentukan skala analisa data nanti Anda ambil apa. Mau ambil yang misalnya skala datanya rasio-rasio, kemudian tujuannya adalah untuk perbandingan, ya berarti nanti ketika analisa data bisa ngambil UJT, mau pakai ANOVA, mau pakai Wilcoxon, atau mau pakai Mann-Whitney. Paham? Kalau misalnya hubungan, Bu, skala data saya misalnya nominal, berarti nanti analisa datanya bisa pakai chi-square. Paham nggih? Itu tidak ada keterkaitannya dengan sampling. Paham ya? Jadi misalnya sampelnya pakai Slovin, tapi analisa datanya pakai tujuannya untuk perbandingan. Tidak masalah, boleh. Karena itu dua hal yang berbeda. Gitu ya, Nak ya? Jadi mudah-mudahan tidak bingung. Kemarin yang stratified sampel boleh tidak, Bu, kalau skala data saya ordinal? Lah ya boleh. Mau stratified sampel untuk nominal, ordinal, interval, rasio boleh. Itu dua hal yang beda. Gitu ya. Oke. Jadi untuk teman-teman yang misalnya udah mulai kepikiran nih, Bu, saya judulnya kayak gini, saya nanti mau observasional eksperimental, sampel saya ini, nanti skala data itu juga dipikirkan. Nanti mau skala datanya mau kayak apa? Karena nanti skala data, kemudian tujuan, jadi hubungan, pengaruh atau perbandingan, kemudian skala data itu nanti akan mempengaruhi analisa data Anda. Itu larinya ke sana. Oke? Jadi ada tiga hal untuk menentukan jenis analisa data Anda. Yang pertama, tentukan tujuan penelitian Anda, mau hubungan, mau pengaruh, atau mau perbandingan. Yang kedua, tentukan skalanya, skala data Anda, masing-masing variabel, nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, itu nanti yang akan terlink, akan menentukan jenis analisa data Anda. Base. Itu keterkaitannya tiga hal tadi. Sampel adalah hal yang berbeda, ranah yang berbeda. Paham nggih? Sampai di sini nggih? Oke. Oke, sip. Ada terus apa mau pertanyaan nomor dua apa mau? Oh, lali aku, Mbak. Yang di apa Oh, ini alfanya. alfanya Alfanya ini boleh Bu. nambah. Enggak, Mbak. Alfanya maksimal sampai 10% saja, gitu ya. Engko lek alfa ora nambah, kok alfanya 170% lah. Karena titik lah sampel ya. Itu ya sayang ya. Jadi alfanya hanya dirubah sampai 10%. Monggo, nanti teman-teman bisa merubahnya maksimal sampai 10%. Gitu ya. Oke, ada lagi? Nggak ada. Oke, ambil jalan ya. Sama jalan ya. Oke. Nah, itu yang Slovin Taro Yamani untuk rumusnya. Nah, kemudian ada lagi menurut Krejci dan Morgan. Nah, menurut Krejci dan Morgan ini bentuknya adalah berupa penabelan. Jadi dia langsung bikin tabel. Kalau populasinya sekian, sampelnya sekian. Ya, jadi dia ada di sini misalnya dia sudah provide mulai jumlah populasinya 10 berapa tuh? Sampai 1 juta. Jadi kalau jumlah populasinya 10 sampelnya sekian, jumlah populasinya 15 sampelnya sekian. Nah, misalnya let's say, Bu, lah kalau jumlah sampel saya 32, Bu, berapa? Lah padahal di sini jumlah populasinya kan 30 sampai 35. Berarti ya jumlah sampelmu average-nya antara 28 sampai 32. Gitu. Bedanya Krejci dan Morgan ini karena dia lebih saklek ya, jadi dia nggak bisa populasinya ya wis yang tertulis di sini. Nek Slovin sama siapa mau taruh Yamani tadi kan bentuknya rumus, jadi bisa di entry jumlah populasinya menyesuaikan. Nah kalau Krejci dan Morgan ini ya saklek sak mini segini nih. Jadi kalau jumlah populasinya 30 sampelnya sekian. Tapi kalau 34 Bu ya gambarannya antara berarti kan antara ini kan in between 30 sampai 35 ya sampelnya antara 28 sampai 32 gitu. Jadi sifatnya seperti itu. Nah, itu untuk yang besar sampel ya sampai 1 juta. Nah, gitu. Jumlah sampelnya berapa? Nah, uh, sampai Krisi dan Morgan kelebihannya kalau makanya kalau saya biasanya teman-teman ngambilnya yang untuk penghitungan besar sampel saya arahkan ke Slovin atau Taroyamani karena dia lebih fleksibel. Jumlah populasinya berapa, dia bisa menyesuaikan di sana, Anda bisa mainkan juga di sana nilai alfanya. Gitu ya. Oke. Kemudian, ini yang terakhir Isaac dan Michael ini tidak terlalu saya sarankan soalnya luweh rempong ya penghitungannya. Jadi dia pakai lambda juga ya. Lambda itu alfa tadi, alfanya pastinya kalau dengan lambda yang besar atau alfa yang lebih besar, jumlah sampelnya juga lebih kecil. Intinya seperti itu. Ya.
karena dia juga lebih apa jenenge? Dia pakai konstanta Q juga lebih apa? Lebih kompleks ya, Isaac dan Michael. Makanya yang lebih banyak kita gunakan adalah si Slovin dan Taro Yamane. Nah, ini oke, ini ya sebenarnya sama kayak Isaac sama si Slovin tadi. Jadi kalau alfanya itu memang lebih besar, maka jumlah sampel yang kita hasilkan juga lebih kecil. Karena memang kita lihat kembalikan lagi ke grafik yang apa jenenge terbalik tadi itu ya. Jadi kalau tingkat kesalahannya semakin tinggi, kalau 10%, berarti jumlah sampelnya semakin sedikit. Tapi kalau tingkat kesalahannya semakin kecil, 5% atau 1%, maka jumlah sampelnya semakin besar. Karena bentuknya berupa kurva terbalik. Oke, sampai di sini ada yang bingung? Untuk teknik sampling saya jelaskan minggu depan. Jadi teknik sampling ini terkait dengan bagaimana cara Anda mengambil sampel. Karena nanti di dalam metode penelitian Anda di bab 4 itu teman-teman harus menjelaskan jumlah sampelnya berapa, gitu ya. Oke, saya dijelaskan pertama biasanya populasimu siapa, jumlah sampelnya siapa, jumlah sampelnya berapa, dan teknik sampling yang akan Anda gunakan apa. Jadi teknik sampling ini terkait dengan bagaimana cara Anda mengambil sampel. Oke, beda yo. Kalau besar sampel tadi jumlah sampelnya berapa, kalau teknik sampling teknik pengambilan sampel. Yang ini harus Anda jelaskan secara eksplisit begitu ya, secara jelas di bab 4. Oke, sampai di sini tak bagi dua pertemuan berarti untuk besar sampel dan teknik sampling. Ada yang bertanya lagi terkait dengan besar sampel dulu? Saya, Bu. Oke, monggo, silakan. Saya izin konfirmasi aja, Bu. Kalau misalnya judul saya itu kan terkait persepsi kebutuhan layanan fisioterapi, yang mana objeknya itu fisioterapis. Nah, kalau misalnya itu ada di Puskesmas Kota Malang, hitungannya kan kalau per kecamatan itu ada 5 kecamatan. Berarti setiap 5 kecamatan ini diambil 15 subjek itu ya, Bu ya. Terus Berarti habis itu, pindah lagi kayak oh ya mau yang ngaruh judul ya saya ya. Terus ya, lanjut. Bu. Setelah itu berarti nanti tinggal kalau misalnya saya pakai eh, yang Slovin ini, tinggal masukin jumlah per subjeknya, tinggal masukin jumlah subjek dari per kelompoknya itu aja ya, Bu ya. Betul. Betul. Berarti kan Anda oh, berarti oh ya, persepsi fisioterapis ya, apa persepsi fisioterapis terhadap, oh bukan persepsi terhadap kebutuhan layanan fisioterapi puskesmas pada fisioterapis Kota Malang belum ada fisioterapisnya tuh Mbak, Iya, Bu, betul. ya kan? Berarti kan Iya. oke, berarti persepsi hubungan antara persepsi terhadap apa kebutuhan fisioterapi, layanan fisioterapi di puskesmas, layanan fisioterapi puskesmas pada fisioterapis di Kota Malang. Coba anu. Berarti kan anu yo, unit sampelmu kan fisioterapisnya toh. Iya toh. Oke, sak balik nang mana. Iya, Iya, Bu. Berarti unit unit sampelmu kan fisioterapis toh. Iya tanda. Ya. Berarti nanti kalau menghitung besar sampelnya ya berarti jumlah sampel fisioterapisnya. Itu nanti ada teknik samplingnya, Mbak. Ada yang namanya kita sebut cluster. Ada yang kayak cluster sampling. Nanti kita bahas ya minggu depan cluster sampling. Jadi nanti akan menghitung. Jadi misalnya Anda ngambilnya cluster mana aja, nanti kita hitung di rumus besar sampelnya ketemu berapa orang. Kan berarti kan per kecamatan yo. Nah, kecamatan itu mlebu cluster, cluster sampling. Begitu. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, saya senang ini angkatan 2002 udah semangat 45 ya, udah mulai punya judul dan ini ya mudah-mudahan tidak tambah bingung ya. Bingungnya sama jalan soalnya nanti ya. Mungkin monggo nanti ketika perkuliahan misalnya teman-teman ada yang bingung, Bu saya bingung ada yang kayak gini 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 gini. Oke, monggo bisa langsung disampaikan ya. Jadi mungkin sekarang sedang menyusun bab 1, tetapi nanti mungkin teman-teman juga mungkin perlu mempertimbangkan juga nanti, oh saya nanti mau pakai desain apa nih penelitian saya kalau misalnya udah di ACC sama pembimbing. Kemudian yang pertama desainnya mau diapakan ya.
Mungkin kan kalau variabel udah jelas nih, variabelnya mau dipakai skala data apa. Gitu ya. Itu yang perlu Anda perhatikan. Variabelnya skala data apa? Yang pasti skala datanya nanti merujuk ke instrumennya juga. Ke instrumen penelitiannya. Jadi misalnya sama-sama kuesioner FAST itu bisa diambil skala data rasio juga bisa, skala data ordinal bisa, skala data nominal juga bisa. Nah, itu nanti yang akan mempengaruhi jenis analisa data yang teman-teman ambil. Ujinya apa? Gitu nggih? Termasuk dengan sampelnya, start sampelnya. Itu first thing first nanti yang mungkin beberapa yang perlu diperhatikan teman-teman ya. Jadi pertama desain penelitiannya apa. Yang kedua adalah pastikan sudah kepikiran dengan instrumen penelitian ya. Jadi kalau ada misalnya ngukur nyeri, nanti mau diukur menggunakan apa kan harus jelas. Misalnya mau mengukur ROM pakai goniometer. Nah, nanti Anda harus memikirkan juga nanti hasilnya kuesioner nanti datanya itu mau diambil angka aslinya, FAS itu misalnya mau diambil PIN-nya nyeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-nya atau mau dikategorikan, itu sudah harus dipikirkan. Atau misalnya keseimbangan pakai SLS atau mau pakai TUG. Duh, nanti hasilnya harus dipikirkan. Misalnya pakai TUG, nanti mau datanya responden mau diambil data jumlah detiknya, dicatat jumlah detiknya, artinya pakai data rasio, atau mau dikategorikan. Kalau mau kategorikan, kategorinya apa? Itu sudah harus dipikirkan. Misalnya TUG saya bikin 2 kategori, Bu. Berarti yang di atas 5 detik saya kategorikan risiko jatuh, yang di bawah 5 detik saya kategorikan tidak ada risiko jatuh. Berarti kan ada 2 kategori, masuk nominal. Itu sudah dipikirkan. Oke, misalnya ngukur nyeri. Saya ngukur nyeri, Bu. Saya ngambil rasio. Oh, berarti kalau rasio lebih gampang ya. Rasio itu paling enak. Soalnya diambil nilai aslinya kuesioner. Nilai hasil asli kuesionernya responden. Ya 5 diambil 5, 4 diambil 4, 6 diambil 6. Nggak usah dikategorikan. Tapi kalau misalnya dosen pembimbing Anda minta, oh Mbak silakan atau Mas silakan dikategorikan, ya berarti Anda harus mikirkan kategorinya berapa. Misalnya dikatakan tidak nyeri kalau kategorinya fasnya berapa sampai berapa, nyeri sedang berapa sampai berapa, nyeri yang apa? Berat itu berapa sampai berapa, itu dipikirkan. Nah, nanti otomatis kalau Anda sudah punya bisa menentukan skala datanya, mau pakai apa, kategorinya apa, nanti akan nyambung nanti menggunakan uji analisa data apa. Itu ya, Nak ya. Nah, mungkin orang tuh overwhelming opo ngono yo. Nah, itu sudah mulai dipikirkan, ya. Nanti variabelnya apa, alat ukurnya apa, datanya mau diolah, diambil datanya apa, skala datanya apa. Nanti karena akan mempermudah Anda pakai uji analisa data Anda. Dan yang ketiga, um, sampling tadi. Sampling harus jelas, misalnya samplingnya Lasia. Oke, berarti kalau saya pakai um, teknik samplingnya apa yang mau Anda pakai gitu ya. Kemudian kalau mau pakai besar sampel, berarti nanti berapa jumlah sampel yang saya harus rekrut. Kalau pakai purposif atau purposif, berarti purposif itu kan tidak perlu besar sampel ya. Anda pakai kriteria inklusi, kriterianya apa saja yang Anda butuhkan. Oke, jadi sebenarnya ada 3 hal yang perlu Anda penting untuk siapkan untuk tahap 4. Desainnya apa, kemudian terkait dengan instrumennya, instrumen skala data, uji analisa data, dan yang ketiga adalah terkait dengan um, sampel, persampelan. Cara ngambilnya kayak gimana, teknik samplingnya seperti apa, kalau mau besar sampelnya gimana. Gitu ya. Oke, selain masih berjibaku dengan bab 1, bismillah, mudah-mudahan dimudahkan ya teman-teman semuanya menyusun proposalnya insya Allah diberikan mudah dan lancar. Yang penting satu, eh, jangan orang Malang jangan cuklean, jangan putus asa. Biasanya kan karena dosen pembimbing kan ya gitu ya, naskah bab satunya dioret-oret, ini apa, pokoknya enggak boleh nyerah ya. Kita semua very welcome untuk membantu berdiskusi dengan Anda. Yang penting Anda juga kita membantu Anda, yang penting Anda juga harus mau membantu diri Anda sendiri. Jadi biar bisa selesai sesuai dengan harapan semua, Anda bisa selesai tepat waktu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, saya mau screenshot dulu ya. Monggo silahkan on cam dulu teman-teman. Yuk. Oke, saya screenshot dulu yang lembar pertama. Yuk.
Oke, lembar kedua. Yang lembar ketiga. Nah, teman-teman ono sing barengan satu ini ya, ditulis ya. Misalnya berdua, satu Zoom berduaan gitu ya. Monggo dituliskan nanti ya di rename ya, Nak ya. Jadi Bu Ika bisa cross check. Oke, yang terakhir. Oke. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan dimudahkan dan diparingi tetap sehat dan semangat ya. Oke, mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu. Terima kasih, Bu.